Jadi kita kembali lagi pembelajaran ekonomi. Jadi kembali kita belajar daring. Jadi pertemuan kemarin kita sudah belajar lewat pertemuan tatap muka, kita sudah belajar tentang APBN dan APBD. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang perpajakan. Jadi seperti kalian ketahui, materi kemarin kita sudah belajar tentang APBN, itulah APBN merupakan anggaran pendapatan belanja negara, di mana dalam APBN itu ada penerimaan negara dan ada pengeluaran negara. Dan salah satunya di sana adalah sumber penerimaan negara itu adalah dari sektor perpajakan. Nah, oleh karena itulah hari ini kita akan belajar tentang materi tentang pajak. Nah, tujuan pembelajaran dengan mempelajari bab ini, jadi Anda diharapkan kalian mampu menjelaskan kemudian pajak, fungsi dan manfaatnya, terus menjelaskan perbedaan pajak dengan modal resmi lainnya, menjelaskan asas penggunaan pajak, jenis-jenis pajak, dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Jadi ada beberapa tujuan yang akan kalian nanti setelah mempelajari ini kalian mampu untuk menjelaskan penggunaan pajak dan sebagainya. Jadi nilai-nilai karakter bangsa, nilai yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran ini adalah kreatif, tanggung jawab, ingin tahu, gemar membaca, disiplin, dan peduli lingkungan. Nah, kata kuncinya nanti ini. Nah, yang pertama itu adalah tentang pengertian pajak. Nah, jadi lewat tugas yang kemarin sudah diberikan, jadi untuk pengetahuan awal tentang pajak. Nah, apa sih sebenarnya itu pajak ya? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan secara perpajakan, pajak itulah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dari pengertian pajak ini kita bisa ambil ciri-ciri atau karakteristik pajak. Nah, yang pertama itulah kontribusi wajib yang dibayar oleh wajib pajak pada negara. Jadi maksudnya wajib harus dibayar ya. Nah, yang kedua bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jadi bersifat memaksa. Yang kedua pemungutan pajak berdasarkan undang-undang. Terus kalau bersifat memaksa berarti harus dibayar ya. Kalau tidak dibayar berarti kena sanksi. Terus sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Jadi balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Jadi ketika kita bayar pajak, jadi balas jasa yang diterima itu tidak secara langsung. Kita bisa langsung terima. Nah, apa sebenarnya manfaat pajak? Nah, seperti kita ketahui bahwasanya manfaat pajak itu yang pertama kita bisa bilang jadi bagi pemerintah ya. Jadi bagi pemerintah, di pajak itu adalah sebagai sumber utama penerimaan negara, di samping mungkin penerimaan sumber daya alam yang lain. Nah, terus yang selanjutnya itulah membiayai pengeluaran negara. Dalam hal ini, pengeluaran negara seperti pengeluaran produktif bagi negara, pengeluaran fasilitas umum dan pelayanan, serta pengeluaran santunan. Nah, itu bagi pemerintah. Terus yang kedua, bagi masyarakat. Jadi bagi masyarakat, apa sih manfaat pajak? Jadi menerima pelayanan negara seperti layanan pendidikan, layanan transportasi, layanan ekonomi, dan layanan keamanan. Nah, itu ya. Jadi bisa dibedakan secara umum ada dua yang jadi bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Itu jadi pajak di samping itu juga digunakan untuk membantu UMKM seperti ini. Nah, selanjutnya adalah fungsi pajak. Nah, jadi fungsi pajak jadi menurut Diasmo ini jadi dalam punya perpajakan itu ada dua, itulah fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Dalam ini fungsi anggaran adalah budgeter, di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Jadi fungsi anggaran di sini itulah merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, terus yang kedua adalah fungsi mengatur. Jadi fungsi mengatur yang sering disebut dengan fungsi reguler gitu ya, reguler. Itu pajak dapat dijadikan sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di
di sini pajak itu sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Mungkin beberapa contohnya, misalnya di pajak dikenakan untuk barang-barang mewah dengan maksud untuk mengurangi gaya hidup. Di pajak dapat dipakai untuk menghambat laju inflasi. Pajak dipakai sebagai alat untuk mendorong ekspor. Jadi itu. Di pajak digunakan untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian yang lebih produktif. Jadi intinya adalah mengatur. Nah, apa perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya? Jadi perbedaan pajak. Jadi pajak dengan pungutan resmi lainnya misalnya adalah retribusi. Nah, retribusi apa perbedaannya sih? Nah, kalau dilihat dari dasar hukum, pemungutan pajak diatur oleh undang-undang, sedangkan retribusi diatur oleh PP atau peraturan pemerintah, peraturan menteri atau pejabat lebih rendah lainnya. Nah, terus yang kedua, balas jasa. Jadi kalau pajak, balas jasanya tidak diterima langsung, sedangkan retribusi diterima secara langsung. Jadi ketika kalau pajak itu balas jasanya tidak diterima langsung, kalau retribusi diterima langsung. Jadi ketika kita menggunakan fasilitas misalnya langsung kita bayar, misalnya retribusi parkir, ketika kita menggunakan lahan parkir ya kita harus langsung bayar, sehingga belasnya ya langsung kita terima. Objek pemungutnya, jadi setiap orang yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, sedangkan kalau retribusi itu pengenaan pada mereka orang-orang tertentu yang menggunakan jasanya. Sifat dan sanksi, kalau pajak itu bersifat memaksa dan terdapat sanksi secara yuridis hukum, bersifat tertulis jelas dalam undang-undang bagi yang tidak membayar. Sedangkan retribusi sifatnya dan hanya sesuai kebijakan. Kalau lembaga pungut, kalau pajak dipungut pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan retribusi pemerintah daerah. Nah, itu perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, tarif pajak. Jadi tarif pajak itu apa sih? Jadi tarif pajak itulah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Jadi tarif pajak biasanya diukur atau biasanya digunakan berupa persentase, ya, ukurannya persentase. Jadi ada tarif pajak tetap, nilai pajak akan tetap sama meskipun ada kenaikan untuk pajak. Tarif pajak proporsional, tarif pajak tetap berapapun nilai pajaknya. Tarif pajak progresif, semakin tinggi objek pajak, persentase tarif semakin besar. Terus ada degresif, semakin tinggi objek pajak, persentase tarif pajak semakin rendah. Jadi bisa lihat ini objek pajaknya seperti ini, yang tetap, proporsional, progresif, dan degresif. Nah, asas pemungutan pajak. Jadi dalam asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith, gitu ya. Jadi yang pertama ada asas equality. Jadi pentingnya keseimbangan kemampuan masing-masing subjek pajak. Jadi di sini asas pemungutan pajak yang pertama adalah asas equity, ya. Nah, terus yang kedua asas certainty. Itu pentingnya kepastian pemungutan pajak, misalnya kepastian hukum. Jadi ketika orang membayar pajak itu harus pasti berapa dia bayarnya, jadi sesuai dengan aturan yang ada. Terus ada yang ketiga, asas convenience of payment. Jadi pentingnya waktu yang tepat memenuhi kewajiban pajak. Jadi untuk pembayaran pajak itu harus ada waktu yang tepat. Jadi misalnya kalau melaporkan pajak misalnya per Maret, mungkin setiap tahunnya kita harus melaporkan pajak tersebut. Ya, jadi seperti itu. Asas ekonomik itu pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Dalam hal ini, jadi prinsip ekonomi, pokoknya pajak itu tidak membebani nanti perekonomian, ekonomi masyarakat. Ya, jadi menyesuaikan dengan, memang sesuai dengan berapa besarnya, sesuai dengan penghasilan ataupun hal-hal yang diatur dari pengenaan pajak tersebut. Nah, itu ada 4 asas pemungutan pajak. Nah, terus ada jenis-jenis pajak. Nah, ini pajak ini bisa digolongkan. Ya, jadi ada berdasarkan golongannya, ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Jadi pajak dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketentuan pajak. Contohnya pajak penghasilan, pajak PBB, ini pajak langsung. Ada pajak tidak langsung, pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Jadi pajak penambahan nilai. Berdasarkan lembaga pemungut. Nah, jadi ada pajak pusat, ada pajak daerah. Jadi kalau pajak yang pusat itulah pajak yang kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat, contohnya pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, PBB. Nah, kalau pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu daerah tingkat 1, ini provinsi ataupun tingkat 2 kabupaten. Nah, contohnya lah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan
dia balik nama kendaraan bermotor, ya, pajak bahan kendaraan bermotor, pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Nah, contoh pajak daerah tingkat 2 itu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Nah, jadi berdasarkan sifatnya itu ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Jadi kalau pajak subjektif, pajak yang berpangkat pada wajib pajak penghasilan. Kalau pajak objektif, itu pajak yang dipungut berdasarkan objeknya, apa PPN, PPNBM atau PBB. Jadi objeknya. Kalau PBB misalnya objeknya apa, tanah dan bangunannya. Nah, jadi sistem pemungutan pajak Indonesia kita mengenal ada 3. Jadi itu yang pertama ada official assessment system. Jadi yang kedua self assessment system. Yang ketiga ada withholding system. Nah, jadi yang pertama itulah official assessment system. Jadi sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada Fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ya, jadi itu. Jadi memberikan kewenangan kepada Fiskus untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, jadi itu. Nah, terus yang kedua itu ada self assessment system. Jadi sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Jadi sistem ini memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri. Jadi itu ya. Jadi ini self. Self itu kalau dalam bahasa Indonesia kan diri sendiri ya. Jadi itu. Diri sendiri. Nah, lanjut yang ketiga itu adalah withholding system. Nah, di sini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk menghitung besarnya pajak terutang. Nah, di sini menunjuk pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan undang-undang. Jadi itu ya. Jadi ada withholding itu ada pihak ketiga ya. Nah, itu. Jadi ada 3 sistem. Yang pertama ada official assessment system. Jadi berarti official itu adalah office kantor. Jadi artinya sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Fiskus. Dalam hal ini Fiskus maksudnya di sini adalah pejabat pajaknya. Kalau official itu kalian ingat adalah kantornya ya, dia berhak. Terus yang kedua self, diri sendiri. Terus yang ketiga ada pihak ketiga, withholding system. Nah, jadi demikian mungkin sedikit materi yang perlu Pak jelaskan terkait dengan pajak. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan belajar tentang bagaimana tentang skema alur perpajakan dan menghitung pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan. Ya, jadi itu saja penyampaian sedikit materi dari Bapak. Semoga bisa dipakai referensi dan untuk kalian pelajari di rumah. Terima kasih.